Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pendidikan kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat sasmi atau manfaat berlatih sasmi. Satu ayat, satu minggu. Sebagaimana kita ketahui para sahabat, bahwa berlatih sasmi itu adalah ibadah. Ibadah dengan kualitas terbaik. Ibadah zikrullah dengan kualitas terbaik. Kalau biasanya kita yang namanya zikir atau ibadah zikir itu cuman dari lidah saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tentu bagus. Atau zikir hati, di hati sebut nama Allah, 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 subhanallah. Tapi dalam hati itu bagus. Tetapi di dalam sasmi satu ayat satu minggu ini, di samping dia lidah, hati, juga penghayatan makna yang dalam. Karena itu dia kita sebut dengan zikrullah dengan kualitas terbaik. Nah, karena kualitas terbaik ini kita memulainya dengan perenungan, tafakur, tadabbur, tumakninah, dan sekaligus juga lidah kita juga kita ucapkan dan sebagainya. Itu zikir dengan kualitas terbaik. Karena itu pahalanya sangat besar. Jadi berlatih sasmi itu pahalanya sangat besar, yaitu zikir dengan kualitas terbaik. Nah ini para sahabat, karena itu manfaatnya luar biasa para sahabat. Manfaatnya luar biasa. Nah kita ada 13 manfaat. Karena sasmi ini berlatih terus menerus, di mana merupakan program supaya membuat rekaman dalam pikiran dan jiwa kita. Sehingga pikiran dan jiwa kita terbentuk. Karena mengulang terbentuk, yang akhirnya itu kita masuk ke dalam akhlak mulia. Jadi membentuk akhlak mulia, membiasakan diri dengan zikrullah, memuliakan dan mengagungkan Allah itu, membuat rekaman-rekaman yang akhirnya itu akan membentuk karakter kita. Karakter akhlak mulia yang terbentuk karena zikrullah dengan kualitas terbaik. Nah ini cepat, pembentukan karakternya lebih cepat dibanding dengan kita hanya lidah saja. Nah ini kita sebut dengan zikrullah dengan kualitas terbaik. Karena itu dia manfaatnya luar biasa para sahabat. Manfaatnya luar biasa. Mari kita saksikan slide berikut ini. Nah ini kita lihat zikrullah dengan kualitas terbaik. Kita lihat di sini. Zikrullah dengan kualitas terbaik, karena kualitasnya bagus, dengan 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur, dengan penghayatan. Nah, dengan penghayatan ini akhirnya dia berlatih untuk membuat memori dan program pikiran, 3T. Dalam jiwa kita itu ada program pikiran, ada memorinya sekaligus. Zikrullah dengan kualitas terbaik sekaligus, karena itu kondisi 3T seperti ini. Tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah ini sudah dijelaskan tersendiri dan ada berlatihnya. Ya sehingga dengan begini kita tahu posisi kita dalam berlatih. Kondisi kita dalam berlatih seperti ini. Istirahat, pikirannya tenang, perasaannya tenang, otot saraf kendur, menambah oksigen dengan menarik dan menembuskan nafas, sadar, insaf, yakin, tunduk, patuh, tunduk, berendah diri dan berkhidmat. Allah memahami, dirasakan, diserahkan semuanya kepada Allah. Gelombang otaknya alfa, gelombang otaknya alfa, kemudian jiwa raga lebih segar hasilnya itu. Nah itu proses mendidik pikiran, positif dalam diri kita. Maka akhirnya akan terbangun program dan memori, atau memori dan program positif. Nah ini. Nah manfaatnya apa para sahabat? Nah ini yang paling penting kita jelaskan itu.
Baik dia latihan sholat khusyuk 3T, Al-Fatihah, dan dalam sholat sekalipun, ya termasuk di sana, dan latihan terapi Qurani. Yang pertama adalah energi tubuh terhimpun kembali. Jadi para sahabat, pada saat kita berlatih ini, kita benar-benar dalam keadaan istirahat. Jadi pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang. Nah, ketenangan ini akan membuat energi tubuh terhimpun kembali. Yang tadinya kita lelah, yang tadinya kita itu, karena kondisinya itu istirahat. Jadi kalau istirahat itu, energi tubuh yang dikeluarkan terus-menerus untuk bekerja untuk apa, nanti istirahatkan. Dia istirahat tubuh. Jadi energinya tuh terhimpun kembali. Luar biasa, energi yang tadinya kita keluarkan terus sekarang energi tubuh terhimpun kembali. Dihimpun kembali energinya di dalam. Nah yang kedua, aliran darah lancar. Jadi para sahabat, kalau dia kendor, rileks, begitu mulai dari otak, dari pikiran, dari sini, kemudian benar-benar dalam keadaan rileks, dalam keadaan santai, dalam keadaan istirahat, tidak ada ketegangan sama sekali. Ya, tidak ada ketegangan sama sekali, maka otomatis aliran darah itu lancar. Dia lebih lancar daripada tegang. Kalau tegang itu pada macet. Ya agak susah tuh kalau tegang tuh. Tapi kalau dia rileks, santai ini, itu aliran darahnya lebih banyak mengalirnya lebih mudah. Ya lebih mudah karena dikendor otot-ototnya. Nah kemudian oksigen, karena kita ada narik nafas, hembuskan nafas, narik nafas, itu memasukkan oksigen di dalam diri kita. Memasukkan oksigen, mengeluarkan oksigen, membersihkan oksigen, nah terus oksigen itu masuk dalam keadaan rileks, tenang, itu sampai ke otak-otak tuh oksigennya penuh. Jadi oksigen kita bertambah karena narik nafas, keluarkan nafas itu ditambah begitu. Itu betul-betul menambah oksigen kita di dalam aliran darah, di dalam paru-paru, di dalam pikiran, di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, mengaktifasi sel positif. Jadi para sahabat, di dalam sel-sel tubuh kita itu miliaran sel, bahkan 100 miliar sel seluruhnya itu. Nah itu tuh banyak yang mati, banyak yang tidak hidup, banyak yang sakit, atau banyak yang mati, banyak yang pasif begitu, sel-sel itu. Nah kemudian dengan adanya ketenangan, dengan adanya rasa syukur, rasa indah dan sebagainya, itu sel-sel itu teraktivasi. Jadi teraktivasi itu dia hidup kembali ya, ini bekerja kembali yang tadinya sudah lelah, yang tadinya mungkin sakit dan sebagainya, teraktivasi. Yang mati, yang nggak berfungsi sebagai itu menjadi berfungsi kembali. Nah ini aktivasi sel positif, jadi sel-sel positif. Ya, nah kemudian yang kelima, kristal air menjadi obat. Nah tubuh kita ini kan 80% air. Ya tubuh 80% air. Nah kemudian air ini karena kita itu berdoa, karena kita itu berpikir positif, karena kita itu menanamkan hal-hal positif, bahkan supra positif dalam diri, maka sel-sel dalam diri itu akan menjadi kristal-kristal yang bagus. Nah, kristal-kristal air menampung doa, nah ini menjadi kita lebih sehat, menjadi obat kesehatan. Nah, kemudian yang keenam, dengan sendirinya, karena kita bergembira, karena kita bahagia, karena kita dalam keadaan yang tenang, pikirannya tenang, jiwanya tenang. Nah, itu akhirnya kekebalan tubuh meningkat. Ya, kekebalan tubuh akan aktif jadi meningkat. Nah, kemudian yang ketujuh, karena yang dibaca itu penghayatan makna-makna bacaan sholat. Terapi Qurani, terapi ikhlas, terapi tawadu, terapi tobat dan sebagainya, maka dia
itu kita lakukan dari dalam diri seperti itu terekam, otomatis terekam. Ya, kalau udah terekam terus, jadi dia ada memorinya dan program positif. Jadi jiwa dan pikiran kita positif. Terbangun pikiran positif, terbangun memori positif, terbangun jiwa positif, terbangun program-program yang di dalam diri positif. Nah, ini. Nah, kemudian yang ke-8, nah akibat daripada itu, program-program memori positif, maka aura juga ikut positif. Aura itu satu cahaya dari dalam diri kita, ya satu apa namanya tuh cahaya batin gitulah, cahaya batin, inner beauty itu aura positif itu tumbuh dan berkembang jadi bagus auranya. Nah, kemudian yang ke-9, energi positif dan kesejukan. Nah, biasanya energi yang ada di dalam diri ini tidak ada yang negatif ya. Energinya selalu positif, tumbuh dan berkembang, dan akhirnya terasa itu, kita terasa sejuk, terasa damai, terasa adem, gitu. Itu di perut juga terasa indah, terasa sekali nikmat, rasanya seperti itu, dan sejuk adem gitu di batin adem, dirasa juga adem, di pikiran juga sejuk begitu. Nah, akibat daripada itu semua, keadaan seperti itu, maka pikirannya jadi bagus. Pikirannya jadi bagus, ya, jadi bagus. Nah, sehingga dia, pikiran itu menimbulkan bagusnya juga. Inspirasi, intuisi, solusi. Nah, biasanya langsung kita terasa, oh, jalan keluar yang tadinya macet-macet, banyak masalah yang tadinya nggak ketemu, bagaimananya. Nah, dengan adanya terlatih itu, ketenangan itu, maka inspirasi, intuisi, solusi akan terbuka. Yaitu tumbuh dari dalam diri karena kesejukan, karena keindahan itu. Nah, sehingga dia menjadi sumber inspirasi, intuisi, dan solusi. Nah, karena keadaannya kita selalu kepada Allah dengan kualitas terbaik, zikir dengan kualitas terbaik, maka para malaikat yang di sekeliling kita, yang ada di dalam diri kita, semua para malaikat itu akan mendoakan kita. Mendoakan kita, akan memohonkan ampunan untuk kita. Malaikat seperti itu. Jadi latihan sasmi itu manfaatnya luar biasa, para sahabat. Nah, karena ini dengan kualitas terbaik, lidahnya juga ikut ibadah, zikir, hatinya ikut zikir, pikirannya ikut zikir, semuanya ikut berzikir kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah pahala ibadah pikiran dan jiwa. Jiwa dan pikiran itu ibadah beneran. Berzikir beneran. Luar biasa pahalanya besar. Luar biasa besar pahamnya. Di hadapan Allah itu pahala yang besar. Nah, kemudian karena dia ada rekaman-rekaman di dalam diri kita, rekaman-rekaman tentang supra positif, tentang makna-makna bacaan sholat, tentang terapi Qurani, itu betul-betul penuh di dalam diri kita dan dia dihidupkan selalu. Nah, kemudian dia itu pada saat nanti rekaman-rekaman itu terbuka pada saat menghadapi sakaratul maut. Ya, pada saat menghadapi sakaratul maut ini sangat membantu. Rekaman-rekaman yang kita buat dalam sasmi itu sangat membantu. Nah, akhirnya sebagai bekal sakaratul maut. Karena memori-memori dan program pikiran yang kita bentuk di dalam latihan sasmi yang terus-menerus itu akan terekam di dalam jiwa kita. Terekam di dalam hati kita. Terekam di dalam seluruh tubuh kita. Terekam dalam pikiran kita, rekaman-rekaman. Nah, sehingga nanti pada saat sakaratul maut, nah itu yang hidup. Ya, rekaman-rekaman itu hidup, kita ingatkan lagi, nah itu hidup. Nah, itulah bekal untuk sakaratul maut menuju husnul khotimah dan surga. Ya, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tentram damai, jiwa yang positif, jiwa yang supra positif. Nah, itulah yang akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, atau apa yang disebut dengan nafsul mutmainnah.
Nah ini para sahabat, sedemikian luar biasa manfaatnya sasmi ini. Nah sehingga kita sama-sama dalam berlatih sasmi, kita rasakan manfaatnya. Kita rasakan manfaatnya, yaitu kita lihat tadi bahwa di dalam sasmi ada proses yang namanya 6M. Tadi itu terlihat 6M itu memahami, menghayati, kemudian merasakan, mengulang-ulang, menikmati. Jadi kita menikmati betul tuh. Menikmati betul gitu. Menikmati di dalam berlatih itu, menikmati. Nah, kalau udah sampai ke tingkat menikmati, maka dia akan menjadi solusi dalam hidup. Akan mengobati jiwa kita. Akan mengobati jiwa kita. Nah, luar biasa itu manfaatnya itu. Di samping pahalanya yang besar, itu ibadah kualitas terbaik atau zikir dengan kualitas terbaik, pahalanya sangat besar dan manfaat untuk jiwa raga sangat besar dan menjadi bekal untuk husnul khotimah. Nah, ini para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.